Aloha. Ya, Brasil. Timnas yang banyak mengunggulkan di Piala Dunia kali ini. Termasuk gua sebenarnya. Karena ini tim penuh bintang, penuh superstar. So, gak ada alasan untuk tidak memperhitungkan Brasil di Piala Dunia. Nah, mereka udah mengumumkan daftar skuadnya. Ada 26 pemainnya. Dan gua mau bahas bagaimana reaksi atas pemain-pemain yang dipanggil dan yang tidak. Dimulai dulu dari posisi kiper. Alisson Ederson, Weverton. Ya, kita sepakat semua. Brasil punya dua kiper hebat yang main di dua tim yang hebat juga. Cuman Alisson di musim ini memang udah sedikit menurun dari musim-musim yang sebelumnya dia tampil GG. Ederson juga ketutup sama kelemahannya oleh dua center back City siapapun yang bermain yang selalu kompak. Nah, di Piala Dunia lawannya ini pemain bintang juga. Jadi memang mereka punya dua kiper bagus itu sangat berguna sehingga bisa dirotasi. Dan kalau melihat dari performa akhir-akhir ini, Alisson memang lagi ups and down, gue bilang performanya nggak serta-merta dia bagus, ada kadangnya dia salah anticipate. Ederson juga ya belum dapat ujian yang berarti dan sering kebobolan juga. So, tapi tetap mereka punya kualitas di situ. Kalau gue pribadi, gue lebih pilih Alisson jadi kiper utama karena dia bisa build up, bisa refleksnya bagus, sangat mentalnya sangat stabil dibanding Ederson. So, kita lihat seperti apa. Brasil sangat beruntung punya dua kiper bagus. Di posisi defender ini yang menjadi titik lemahnya Brasil ya, karena mereka manggil pemain-pemain yang di klubnya itu ya anta beranta juga mainnya. Dani Alves umur 40-an masih aja dipanggil saking gak ada stoknya di fullback. Ini yang menjadi kekhawatiran. Alexandro Juve, Alex Telles, Thiago Silva, Aki-Aki, Marquinhos, Eder Militao, Bremer, Gabriel, Arsenal gak dipanggil. Ya memang gak layak dipanggil juga. Gue pun melihat dia memang kadang sering bikin blunder sana blunder sini. Walaupun dia bisa main bagus-bagus banget gitu kan. Tapi kelemahannya Brasil ya ini salah satunya di belakang. Apalagi wingback itu kan di sepak bola modern sangat penting ya. Gue nggak tahu Tite ini mainnya kayak apa, tapi yang jelas harus rajin overlap dan bagus defending juga. Jangan seperti TAA yang defendingnya hancur lebur. Dan kalau melihat dari fullbacknya ini, Dani Alves masih dipanggil, ini suatu tanda tanya besar, big question mark. Karena Danilo, Alexandro, Alex Telles gue nggak impress sama sekali. Main mereka di Juve, di MU atau di klub yang mereka bermain kemarin dan saat ini pun gak ada sama sekali performa yang bisa ditonjolkan. Jadi ini titik lemahnya Brasil gue bilang. Kalau di center back-nya mereka masih punya pemain senior di situ dan ini menjadi mental untuk menjaga mental tim ini untuk bisa mengayomi lah. Ada leadership di belakang. Duet center back-nya ini yang penting. Jadi gak gampang buat ditembus. Tapi sisi wing back ini sangat rentan gue bilang. Jadi bakal dimanfaatkan oleh tim-tim yang punya winger cepat lah. Kayak misalnya Spanyol, kayak misalnya Inggris. Nah, gitu kan. Terus di midfieldnya Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes-nya Newcastle, Fred, Paqueta sama Everton lagi. Ya, di tengah ini sebenarnya pun gue kurang impress juga. Karena oke lah Casemiro, pemain senior. Terus Bruno Guimaraes yang lagi naik daun sama Newcastle. Tapi kalau Fred di situ yang mainnya hancur, mainnya gak punya pakai mata, buta kayak orang buta lah mainnya, lari sana lari sini pakai tongkat kan, gak bisa scanning position. Ya berat juga, pelapisnya ini kurang memadai. Kalau gue pribadi, gue lebih milih Casemiro, itu udah jelas. Dan main 4-3-3 ya, Brasil itu kan 4-3-3 biasa. Paqueta, Guimaraes ya bergantian lah, karena mungkin posisi mereka lumayan mirip ya. So satu lagi ada Fabinho yang di Liverpool. Fabinho pun sebenarnya musim ini ya lagi nggak bagus-bagus amat, lagi tampilnya ups and down juga lah. Jadi ini juga lini tengah ini menjadi keprihatinan juga buat Brasil. Dan nanti jangan heran kalau di World Cup ini kan turnamen yang formatnya itu sistem gugur ya. Ada knockout, ada fase grup. Jadi tergantung form of the day dari pemain. Jangan heran Brasil di World Cup akan mengandalkan counter attack lewat lini depan. Mereka punya winger, mereka punya penyerang yang punya speed, punya skill yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi Brasil gue nggak lihat mereka bakal dominasi permainan di lewat tengah karena mereka murni pelapisnya kedalamannya itu kurang. Dan mereka pun masuk grup yang gak gampang juga. Grup yang merata kekuatannya. Swiss, Serbia, Kamerun. Dan itu gak bisa
menjadi parameter bahwa Brasil akan melenggang dengan mudah. Jadi gue bilang ini titik lemah kedua setelah wingback-nya itu ya. Di depan ini menjadi kekuatan utama Brasil. Banyak sekali pemain melimpah. Main di klub besar, superstar semua. Gak usah diragukan lagi. Neymar, Vinicius, Gapsus, Anthony, Rafinha, Richarlison yang cedera. Bahkan sampai dipanggil. Padahal dia gak bisa memberikan kontribusi yang positif setelah dibeli Spurs. Terus Martinelli Arsenal, Rodrigo, Pedro pemain lokal. Total ada 9 pemain yang posisi depan untuk 3 posisi. Ini terlalu banyak. Memang karena Brasil kekuatannya itu kan melahirkan pemain-pemain bintang di depan. Dan ini menjadi kekuatan utama mereka. Dan gue bilang ini permainan Brasil ini pasti akan manfaatkan sisi counter attack. Main depannya ini punya skillful semua. Kalau gue itu Neymar itu udah pasti inti lah, kalian semua setuju lah. Neymar di sayap kiri, Anthony gue pasang di sayap kanan kalau dia fit, karena dia kan lagi cedera juga ya. Di strikernya, ya ini juga jadi problem sih. Mereka nggak punya real striker yang mematikan ya, kayak zamannya Ronaldo gendut, terus Rivaldo, Romario. Mereka ini tipikalnya winger semua. Jadi Gapsus pun bisa dimanfaatkan sebagai feeder di Brasil, karena di Arsenal dia itu susah cetak gol, cuman dia ini pentingnya itu jadi feeder, dia jadi umpan buat si ikan. Alat pancingnya ini yaitu teman-temannya yang meraih ikan tersebut. Jadi kalau untuk disuruh target man, dia berat. Dan udah jelas Brasil pasti bakal memanfaatkan kecepatan dari main depannya, dan ini luar biasa jujur. Dan kalau ditanya apakah Brasil punya peluang besar untuk juara di Piala Dunia, gue bilang enggak. Dan maksimal itu semifinal udah topnya, karena lini belakang wingback hancur lebur kedalamannya, lini tengah juga kedalamannya kurang memadai, dan mereka cuma punya pemain depan, itu pun wingernya yang punya skill dan speed. Target man mereka kurang di sana. So gue bilang Brasil masuk semifinal 4 besar pun itu suatu pencapaian yang maksimal lah buat tim ini. Dan ya kita lihat seperti apa di World Cup nanti. Mereka masuk grup yang gak mudah. Ini semua tergantung form of the day dari para pemainnya masing-masing, karena sistemnya gugur, kompetisi singkat. Tapi yang jelas mereka ini kalau bisa Tite memanfaatkan pemain-pemain bintang ini untuk bisa bermain as a team, ini akan menjadi suatu senjata maut buat melawan tim-tim Eropa maupun yang tim besar lain lah. We'll see seperti apa. Kalau ciri khas pelatih lokal Brasil itu kayak zaman dulu lah Scolari, dia kan bisa memadukan, merangkul semua pemain jadi satu kesatuan kan. Nah, Tite ini kalau dia bisa seperti Scolari, bisa memadukan pemain-pemain superstar yang jadi satu kesatuan, bermain as a team, Brasil sangat patut diperhitungkan. Tapi kalau tidak, masuk semifinal pun sudah paling top in my opinion. Thanks for watching.